Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita masuk ke part pertama, pembahasan KSN Kabupaten Kota SMA yang baru berlangsung tanggal 3 Juni kemarin ya, tahun 2021. Kita bahas di part yang pertama ini beberapa soal. Kita lihat soal yang pertama. Diberikan U1, U2, U3 merupakan barisan aritmatika. Jika U1 ditambah U2 per U3 sama dengan 11/21, maka nilai dari U2 ditambah U3 per U1 ya adalah berapa? Ini masih aritmatika. Aritmatika tentu dari SMA sudah familiar sekali ya, karena ini sudah dipelajari dari SMP. Kalau U1 berarti adalah A, kemudian U2 berarti adalah A ditambah dengan B ya. Nah, kemudian U3 adalah A ditambah dengan 2B. Maka ini kalau kita kali silang maka jadinya adalah 21 dalam kurung A 2A ya ditambah dengan B sama dengan 11 dalam kurung A ditambah dengan 2B. Oke, ini kalau kita kalikan dapatnya adalah 42A ditambah dengan 21B sama dengan 11A ditambah dengan 22B. Ini kalau kita pindah ruaskan 42A dikurang 11A ya, kemudian 22B dikurang 21B. Maka kita peroleh adalah B sama dengan 31A. Oke, jadi kita dapat hubungan A dengan B. Nah, ini kita dapat sini. Permintaan soal adalah U2 ditambah U3 per U1. U2 itu adalah A ditambah dengan B. U3 itu adalah A ditambah dengan 2B ya. Dan U1 adalah A. Maka ini kalau disederhanakan jadi 2A ditambah dengan 3B dibagi dengan A. Oke. Kalau A-nya adalah 2A, B-nya itu adalah 31A, berarti 3 dikali dengan 31A. Kemudian dibagi dengan A ya. Oke. Maka kita A-nya bisa kita coret lah ini. Nah, ini berarti jadi 2 ditambah 93 ya. 3 kali 3 berarti 93. Oke. Maka hasilnya adalah 95. Maka jawaban untuk yang soal pertama adalah 95. Oke. Sama jawabannya adik-adik ya. Semoga ini masih mudah lah, adik-adik tentu masih banyak yang bisa. Di soal kedua tentang ekspansi dari X pangkat 7, informasinya adalah seperti ini. Maka untuk mendapatkan X pangkat 7, adik-adik tidak perlu mengekspansi secara keseluruhan, maka kita butuhnya X pangkat 7 saja. Maka cari yang pangkatnya kalau dikalikan hasilnya jumlahnya 7. Jadi pangkat 7 kayak misalkan X pangkat 1. Nah, ini X pangkat 1 dikali dengan X pangkat 2. Ini kan berarti 3 ya. Berarti kalau dikalikan X pangkat 4. Nah, ini kan hasilnya X pangkat 7. Gitu ya adik-adik ya. Nah, ini kalau ini maka yang belum ada siapa? Nah, ini kan yang belum ada itu adalah X pangkat 1 sudah ada, X pangkat 2 sudah ada, X pangkat 3 15. X pangkat 3 kan belum ada, maka kalau perwakilannya adalah angka 3. Kemudian X pangkat 4 ada, X pangkat 5 nggak ada, berarti ini perwakilannya 5. Maka kalau ini hasilnya nanti adalah 15 X pangkat 7. Tapi kan tidak hanya ini saja, bisa yang lainnya. Nah, bisa lainnya itu yang mana? Nah, ini berarti misalkan kita pakainya adalah X pangkat 3 dengan X pangkat 4 ya. Nah, X pangkat 4. Nah, ini kan juga hasilnya 7. Nah, kalau ini berarti yang tidak ada X pangkat 1, maka 1. X pangkat 2-nya maka perwakilannya 2 gitu ya. X pangkat 3 ada, X pangkat 4 ada, X pangkat 5 berarti nggak ada nih, berarti 5. Maka ini didapat jawabannya adalah 10 X pangkat 7. Nah, apakah masih ada cara lain? Nah, kita lihat lagi hasilnya memungkinkan kalau pangkatnya itu adalah 7. Maka kita coba X pangkat 2 dengan X pangkat 5 ya. X pangkat 2 dengan X pangkat 5. Ini kan hasilnya 7 juga. Nah,
Berapa koefisiennya? Nah, koefisiennya caranya tadi, pangkat 1 nggak ada berarti 1. Nih, 1 ya. Pangkat 2 ada, pangkat 3 nggak ada berarti angka 3. X pangkat 4 nggak ada berarti 4. Nah, X pangkat 5 ada. Berarti ini adalah 12 ya. 12 X pangkat 7. Nah, ini. Nah, ini berarti ini kan ada lagi nggak cari kita? Kita lihat ada lagi nggak? Rasanya sudah tidak ada ya. Ini 2 dengan 4, 6, 7, 3, 4, 2, 5. Nah, hasilnya 7 kan 1 dengan 6 kan nggak ada. Di sini pangkat 6 nggak ada. Berarti nggak bisa ya. 1, 2 sudah, 1, 3, 4, 4. Nggak mungkin lagi 3 lagi. Nah, nggak bisa ya. Berarti kita sudah ada, sudah semua. Berarti kita jumlahkan. Berarti ini dapatnya 7, 37 ya. 37 X pangkat 7. Maka koefisien dari soal nomor 2 ini adalah 37. Oke. 37. Nah, ini jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya adalah diberikan dua buah bilangan bulat positif A dan B berturut-turut bersisa 2 dan 3 jika dibagi 5. Jadi A dibagi dengan 5, maka sisanya 2, B dibagi dengan 5, maka sisanya 3. Nah, sisa pembagian dari A dalam kurung A tambah 1 ditambah 5B jika dibagi 25 berapa? Nah, ini kan berarti masuk ke teorema sisa. Nah, ini kalau adik paham masuknya teorema sisa. Nah, tapi kalau biasanya kalau adik-adik yang biasa ngikutin kegiatan KSN, nah ini kan kalau teorema sisa seperti ini bisa dituliskan kita menggunakan modulo. Tapi cara lainnya bagaimana? Ini kita kayak misalkan A itu kan identik dengan berapa? 2 modulo 5. Maka ini bisa ada ditulis nanti juga jawabannya adalah 5 kali A ditambah dengan 2 ya, gitu ya. 5 tambah A kali dengan 2. Nah, kalau yang B ini itu adalah 3 modulo 5. Artinya ketika dibagi 5, maka sisanya adalah 3. Nah, ini bilangannya berapa? Nah, ini kan dicari bilangannya, maka identik dengan 5B ya, karena itu kan B ditambah dengan 3. Nah, ini berarti kita dapat A itu adalah 5A tambah 2, B itu adalah 5B ditambah dengan 3. Sesuai dengan permintaan soal. Nah, soalnya kan yang ini. Nah, A berarti 5A ditambah dengan 2 tutup kurung, kemudian ini ditambah dengan 1 ya, berarti ini 5A ditambah dengan 3 ditambah 5B. 5B itu berarti 5B ditambah dengan 3. Nanti mintanya ini dibagi dengan 25 berapa. Nah, oke, kalau dikalikan ini kan dikalikan biasa, ini dapatnya 25A kuadrat ya, 25A kuadrat. Ini 10, ini 15, berarti 25A ditambah dengan 6, nah, kemudian ditambah dengan yang ini adalah 25B ditambah dengan 16, nanti dibagi dengan 25. Nah, ini jelas ya. Jelas bilangannya kalau yang ini kelipatan 25, nah ini habis semuanya ini. Ini habis semua nih, habis dibagi dengan 25, tapi ada angka di mana ini adalah, sorry ini 15, ini penulisan 15. Nah, ini ada angka yang tidak habis dibagi 25. Berapa nih? 6 ditambah 15, 21. Nah, ini berarti sisanya adalah 21. Karena 6 tambah 5, 20. 6 tambah 15, 21. 21 nggak bisa dibagi 25. Berarti jawabannya adalah 21. Oke, demikian pembahasan kita di part yang pertama ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya berbagi untuk menginspirasi.